Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Tentunya bahwa ada sukacita tersendiri. Di penghujung tahun orang akan berkumpul dari tempat yang jauh pulang ke kampung halaman, berjumpa dengan orang tua, dengan orang-orang yang dikasihi. Tetapi tentunya bahwa di penghujung tahun juga ada banyak pergumulan-pergumulan yang kemudian menjadi harapan banyak orang untuk kalau dapat terwujud sebelum waktu terlewati. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema yang diangkat oleh Sinode Gemit di penghujung tahun 2021. Tuhan ada di setiap musim kehidupan. Kalau kau ngomong soal musim, berarti kau ngomong soal waktu. Waktu adalah sesuatu yang kita miliki, tetapi tidak dapat disentuh, tidak dapat digenggam, tidak dapat diulang. Tetapi waktu juga akan terus ada. Walau tidak akan berhenti, waktu akan terus berjalan. Kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya waktu. Semua aktivitas dilakukan dalam suatu kurun waktu dan seperti suatu aturan yang telah ditetapkan secara permanen. Keadaan ini tentunya memperlihatkan bahwa seolah-olah kehidupan manusia terperangkap dalam lingkaran waktu. Filosofi orang pintar. Bagi orang yang menunggu terasa bahwa waktu sangat lambat. Bagi orang yang merasa takut, waktu terasa begitu cepat. Bagi orang yang bersedih, waktu terasa begitu lama. Bagi orang yang merasa senang, baginya waktu teramat pendek. Tetapi mereka yang mencintai waktu adalah keabadian. Omong soal waktu tentunya bahwa ini suatu fakta yang benar-benar ada. Fakta yang pertama, Bapak Mama, Saudara, orang beriman. Waktu dipakai atau tidak dipakai, waktu pasti akan habis. Satu hari ada 24 jam. 24 jam ini dipakai atau tidak dipakai sama sekali. Tetap waktu hari itu akan habis dan akan terlewati. Dan akan berpindah kepada hari berikutnya. Dan itu fakta. Kita mau pakai kosong pakai itu waktu. Waktu akan habis. Fakta yang kedua. Bagaimanapun keadaan kita, entah itu bahagia atau sedih, menangis atau tertawa, berguna atau tidak, mau atau tidak mau, waktu tidak akan menunggu. Waktu tidak akan mendengar. Orang muda pasti bilang, tunggu beta masih terlalu muda. Orang yang terlalu sibuk pasti dia akan bilang, tunggu beta masih terlalu sibuk. Orang lain pasti akan bilang masih bikin ini dan itu. Tunggu kalau ada kesempatan. Tunggu ke orang lain bikin dulu. Dia penggiliran beta nanti. Tunggu kalau beta sudah siap. Maka itu beta pun waktu. Ada banyak alasan manusia yang kemudian merasa bahwa waktu harus menunggu. Tetapi kembali fakta bahwa waktu tidak akan menunggu kita dengan alasan apapun. Fakta yang ketiga. Ini baru nomor 3. Waktu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Setiap hari dalam kehidupan kita. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman. Kenapa sehingga kita sangat butuh waktu? Kita mau bilang bahwa kita sangat butuh waktu. Butuh waktu untuk kerja. Begitu kalau tidur yang dipikirkan cepat pagi sudah. Karena beta harus kerja. Dan dalam hal itu kita akan butuh waktu. Ada
banyak hal lain yang harus kita programkan. Tetapi yang sudah kita atur dalam kita pengisi otak adalah waktu untuk kerja, waktu untuk makan. Begitu bangun pagi jam 6 itu mama pun pikiran masak bubur duluan. Itu bagi bapak-bapak yang di rumah gigi ompong, di pungmai tua pikir lebih dahulu masak bubur. Tentunya bahwa kita juga akan berpikir waktu untuk mandi. Seolah-olah kita diburu TikTok, kapan waktu mandi. Kita juga akan memikirkan bahwa kita butuh waktu untuk tidur. Sehingga orang ketika bekerja berlelah-lelah, kemudian yang dipikirkan adalah waktu istirahat dulu, waktu tidur. Kalau pas waktu tidur jangan ada yang datang ke shalom. Itu bangun kena valungku. Orang butuh waktu untuk berkarya. Sehingga ada banyak orang mengisi waktu yang ada dengan begitu rupa. Dengan karya-karya hidup yang kemudian bermakna bagi hidup dan orang lain. Ada waktu yang kita butuhkan untuk melayani. Kita butuh waktu untuk melayani. Tetapi tentunya bahwa dengan berjalannya waktu hidup, terkadang orang merasa bahwa butuh waktu untuk banyak hal. Waktu melayani itu cukup sedikit saja. Hasil surveinya 0,2. Waktu yang kita kasih untuk Tuhan. Selain dari itu yang kau pikirkan adalah mulai dari perut, keinginan, dan juga yang lain. Kita sangat butuh waktu. Apapun juga tentunya yang kita lakukan, kita butuh ada waktu. Itu fakta yang ketiga. Kita butuh waktu. Fakta yang keempat, sebagaimana orang bilang, time is money. Time is loit. Tabu is loit. Tentunya bahwa orang berpikir demikian. Bahwa kalau kita dengan bijak mempergunakan waktu, maka waktu akan menghasilkan sesuatu yang bernilai untuk hidup. Karena itu jangan heran kalau ada orang yang berkata, seandainya kalau tahun 2021 beta su pakai waktu dengan baik, jual jagung hibrida berapa puluh ton, maka dia bisa jadi time is loit. Orang akan berpikir mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin supaya dia bernilai sesuatu, bernilai ekonomi, bernilai untuk kehidupan, bernilai finansial, bernilai untuk kebutuhan hidup. Dan itu fakta. Orang akan berpikir waktu harus bernilai. Bapak, mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa firman Tuhan yang datang dan memberkati kita di malam hari ini. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Pengkhotbah ini sama juga dengan kitab Amsal dan juga Kidung Agung. Ditulis oleh orang yang sama, yaitu Salomo putra Daud. Kalau kita membaca bagian pasal yang pertama dari pengkhotbah, diawali dengan inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Orang yang sama. Tetapi tentunya bahwa kita pengkhotbah, sang penulis menuliskan prinsip-prinsip hidup. Bagaimana manusia harus hidup. Bagaimana manusia harus melihat bahwa kehidupan milik Tuhan, memaknai kehidupan dengan sesungguhnya. Bapak, mau saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu tentunya bahwa pengkhotbah mengawali dalam bagian pasal yang pertama dari kitab ini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Permisi untuk minum dulu Untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masanya. Bapak, Mama, saudara, orang beriman, tentunya bahwa dalam hal ini pengkhotbah sementara berbicara tentang waktu.
Penegasan ini tentunya sangat penting. Tentunya dari situasi ini kita akan memahami bahwa sesungguhnya setiap peristiwa dalam sejarah hidup manusia ada dalam kontrol Allah. Pada bagian ini penulis memulai dengan menulis setiap peristiwa-peristiwa yang saling kontradiksi atau yang terjadi dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Penulis mengawali dengan 28 peristiwa tetapi 14 pasang yang harus kita lalui tiap hari. Pada bagian ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8, penulis mengawali dengan ada waktu untuk lahir, ada waktu meninggal. Ada waktu menanam, ada waktu mencabut. Ada waktu membunuh, ada waktu menyembuhkan. Ada waktu merombak, ada waktu membangun. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Ada waktu meratap, ada waktu menari. Ada waktu membuang batu dan ada waktu mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk tetapi ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi dan ada waktu untuk membenci. Diakhiri dengan ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. Pengkhotbah menuliskan ini tentunya menggambarkan siklus kehidupan manusia. Satu siklus kehidupan yang berulang-ulang. Tetapi dalam hal ini juga manusia dibawa untuk melihat kemahakuasaan dan juga kedaulatan Tuhan dalam mengatur segala ciptaan. Hidup manusia seperti berputar dalam lingkaran waktu. Kalau di zaman kehidupan selalu kotong dengar orang lahir, ini hari juga ada orang lahir. Zaman dahulu kotong dengar ada orang mati, tahun ini juga kotong dengar ada orang mati. Zaman dahulu kotong mendengar ada peperangan, tahun ini juga kotong mendengar ada peperangan. Kalau zaman dulu kotong mendengar tidak ada damai dan kemudian orang mencari damai, di tahun ini pun juga hal yang sama dalam peristiwa yang berbeda. Setiap peristiwa terjadi dalam situasi yang berbeda tetapi alam mengulangnya. Untuk kemudian kita melihat setiap peristiwa bahwa alam menjadikannya dan mengantar kita dalam pengakuan bahwa tindakan Allah dan waktu pemberian Allah benar adanya. Papa mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan firman-Nya. Kendati demikian, manusia juga tidak dapat memahami segala maksud Allah. Benar kata firman Tuhan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai kepada akhirnya. Kita melihat segala sesuatu terjadi di depan mata kita, bahkan di sekeliling kita. Tetapi tentunya bahwa kita tidak dapat menyelami apa yang dilakukan Allah. Apa yang kita pikirkan tidak sama dengan apa yang Allah pikirkan. Apa yang kita rancangkan tidak sama dengan apa yang Allah rancangkan. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau kau ngomong ini bagian ayat segala sesuatu indah pada waktunya, yang muda-muda itu dia punya ayat hafalan. Dia bilang segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya bahwa di sini juga menunjukkan kemurahan Tuhan, kedaulatan Tuhan atas kehidupan manusia, bahwa Dia merancangkan segala sesuatu baik. Bapak, mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah sendiri ada dalam lintasan kehidupan dan waktu hidup manusia. Segala peristiwa kehidupan tentunya ada dalam pandangan mata Allah kepada setiap orang yang takut akan Dia. Dia menunjukkan kasih dan karunia yang besar supaya kita melihat dari waktu ke waktu penyertaan Allah menyertai kita.
Papa mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menunjukkan kasih kemahakuasaan dan kedaulatannya, supaya dalam hal ini kata firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang takut akan Dia. Papa mama saudara orang beriman, tentunya bahwa kalau kita melihat bagian firman Tuhan, Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15, di sini kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, perputaran pengalaman hidup manusia yang berlangsung terus-menerus, dan setiap peristiwa berlangsung pada waktu yang tepat, dan Allah berkuasa dan berdaulat. Apa yang dikerjakannya baik, bahkan Dia mengatur secara baik untuk setiap waktu kita ada dalam lintasan kasih Allah. Yang kedua, bahwa setiap peristiwa berlangsung dalam skema Allah. Artinya bahwa Allah yang merancangkan segala sesuatu, dirancangkan Allah bagi kebaikan manusia. Dan itu benar. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak manusia untuk melelahkan dirinya. Segala sesuatu datang dari Allah. Karena itu tidak ada seorang pun yang bermegah ketika dia masih hidup dan masih kuat menikmati waktu dalam sepanjang kehidupannya. Kembali kita melihat bahwa semua ada dalam rancangan Allah. Yang ketiga, manusia tidak dapat menyelami segala rancangan dan karya Allah. Itu benar. Sepintar-pintarnya manusia memiliki akal budi dan kemampuan, sepandai-pandainya manusia, tetapi tentunya bahwa manusia tidak dapat menyelami segala karya Allah bagi kehidupan manusia. Yang keempat, Bapak saudara orang beriman, hanya Allah saja yang berdaulat atas kehidupan manusia. Dia adalah Allah yang kekal, yang berkarya menetapkan segala sesuatu. Segala sesuatu ditentukan oleh Allah, baik masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan juga masa yang akan datang. Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang kekal, dan juga Dia yang tentunya telah merancangkan waktu dan kehidupan manusia. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya, kita sudah ada di penghujung tahun 2021. Bagi semua orang ini merupakan waktu kegembiraan. Bagi mereka yang kehilangan tentunya bahwa hari ini hari perenungan, bahwa tidak lagi bersama. Bagi mereka yang datang dengan kehidupan baru, membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan setiap orang. Bagi mereka yang mendapatkan berkat-berkat, mereka menghitung pundi-pundi dan bersyukur. Tetapi tentunya bahwa dalam hal ini, mari kita melihat banyak pengalaman dan cerita hidup serta cerita iman bersama Tuhan di tahun 2021. Tentunya bahwa kita boleh melewati tahun ini bukan karena kekuatan, kegagahan, dan kemampuan kita semata-mata. Ada 1 tahun kebahagiaan yang Allah anugerahkan, 52 minggu sukacita, 12 bulan kedamaian, 365 hari kegembiraan, 8.784 kasih sayang, dan juga 527.040 menit cinta kasih. Kalau kita menghitungnya Bapak Mama, sampai dengan saat ini kita tidak dapat menyelami karya Tuhan bagi kehidupan kita. Karena itu pergunakan waktu dengan baik. Hidup ini adalah kesempatan untuk menikmati karya Tuhan dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kesempatan untuk berkarya, kesempatan untuk mempergunakan waktu secara baik, tetapi juga kesempatan untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Jangan sampai kau hanya prioritas yang untuk kotong pun enak, yang kalau untuk kotong pun baik, kalau pas yang di beta pun itu baru top, baru enak. Tetapi kalau begitu pas yang di gereja, biar kau yang lain saya, kotong yang lain nanti dari belakang. Kalau pas yang sonde enak, kotong semua ada di sana. Tuhan menganugerahkan waktu yang sama bagi semua orang, baik itu orang benar ataupun orang jahat, orang berdosa ataupun orang yang tidak berdosa. Tuhan mengaruniakan waktu yang sama bagi setiap orang. Bagaimana kita mempergunakan waktu secara baik? Karena Dia tahu benar bahwa untuk segala sesuatu ada pada waktunya. Bahkan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam hal ini Bapak saudara orang beriman,
Kita juga datang dengan pengharapan yang benar. Dan kita juga percaya bahwa segala sesuatu yang indah pada waktunya. Sebagai pertanda Tuhan ada di setiap musim kehidupan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau sampai hari ini, malam hari ini kotong penuh gereja, sudah sama seperti minggu-minggu biasa, maka itu pertanda Tuhan masih menyertai. Dia ada di setiap musim kehidupan. Entah baik atau buruk, entah berduka atau tidak, entah musim yang baik, kebahagiaan ataupun keadaan yang lain, Tuhan tetap ada dalam kehidupan setiap orang. Dia memberikan kekekalan dalam hati kita. Artinya bahwa dalam hal ini kita melihat dengan mengucap syukur. Benar bahwa Allah merancangkan setiap waktu baik bagi setiap orang. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya, kita akan melepaskan tahun ini, tahun rahmat Tuhan. Tetapi juga kita kembali melihat bahwa Tuhan telah menuntun kita sepanjang 1 tahun lamanya. Hari ini masing-masing orang datang dengan bersyukur, datang dengan berharap, datang dengan penuh cinta. Sekiranya Tuhan, waktu yang tinggal hitung jam, kami bisa melewati waktu ini. Kami menapaki 2022, kembali tahun rahmat Tuhan yang Tuhan anugerahkan. Kalau di tahun yang lalu kotong belum baik, kalau tahun yang lalu kotong gagal, kalau tahun yang lalu kotong belum berhasil, kalau tahun yang lalu kotong belum mengalami banyak hal yang merupakan kasih dan karya Tuhan dalam kehidupan kita, mari dengan pengharapan di dalam Tuhan kita menatang tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan 2022. Benar kata firman Tuhan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Dia menunjukkan kasih dan setianya bagi setiap orang yang berharap akan Dia. Mari Bapak Maba, saudara orang beriman, kita pulang ke rumah tangga kita masing-masing malam hari ini. Doa dan harapan kita bawa pulang dari rumah Tuhan, sehingga kita mengalami kasih dan setianya di sepanjang musim dan tahun. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.